Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri M dengan NIM 212020 3886208015. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 4A, mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar statistika. Nah, sebelum saya menjelaskan perbedaan di antara statistik dan statistika, tentunya terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari keduanya. Nah, adapun pengertian dari statistik yaitu angka atau bilangan yang belum tersusun atau sudah tersusun dalam suatu daftar atau grafik. Nah, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang mencari, mengumpulkan, dan mengelola serta mengkaji sebuah data. Nah, dilihat dari keduanya terlihat jelas perbedaannya, yaitu statistik adalah angka atau bilangan yang sudah tersusun maupun belum tersusun dalam suatu data atau grafik. Sedangkan statistika adalah suatu atau tata cara untuk menyusun, mengelola data, dan mempersiapkan data. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan statistika dalam statistika pendidikan agama Islam. Nah, menurut saya kedudukan statistika dalam pendidikan agama Islam sangatlah berguna atau sangatlah penting karena dapat membantu dan mempermudah kita dalam menyajikan sebuah data karena telah memiliki tata cara, mengikuti tata cara dengan baik. Nah, dengan mengikuti tata cara ini tentunya data yang kita hasilkan itu valid atau benar karena telah melalui beberapa tata cara dalam statistika pendidikan untuk menyajikan sebuah data. Nah, selanjutnya itu klasifikasi statistika berdasarkan cara pengolahan data, di mana dimulai dari statistik deskriptif dan statistik inferensi. Nah, berdasarkan ruang lingkup dan penggunaannya. Nah, yang pertama itu statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data, penyajian data sehingga data yang dihasilkan itu mudah dipahami. Nah, adapun statistik inferensi adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau sampel atau data sampel, di mana dipilih secara acak dan menjadi subjek sebuah proposal atau menjadi subjek sebuah populasi. Selanjutnya itu berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Nah, ada beberapa macam, yaitu pertama statistik pendidikan. Nah, di mana statistik pendidikan ini adalah statistik yang dipergunakan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, statistik perusahaan adalah statistik yang diterapkan atau selalu digunakan dalam bidang perusahaan itu sendiri. Kemudian statistik ekonomi adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu ekonomi. Kemudian statistik pertanian. Nah, di mana statistik pertanian ini adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu pertanian. Nah, kemudian selanjutnya statistik kesehatan, di mana statistik ini digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir itu statistik sosial. Nah, di mana statistik sosial ini adalah statistik yang digunakan atau selalu diterapkan dalam bidang ilmu sosial itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian data dari beberapa definisi. Nah, yang pertama itu dari buku Statistik Pendidikan Yuliana Nanda Hanif yang mengatakan bahwa data adalah bentuk jamak dari datum. Nah, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Nah, data merupakan kumpulan fakta atau angka yang segala sesuatunya itu dapat dipercaya kebenarannya, dapat digunakan sebagai dasar yang menarik dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian selanjutnya data menurut buku statistik deskriptif DR
Muhammad Muhason yang mengatakan bahwa data itu adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, kemudian yang terakhir itu pengertian data dari Syafrial Fahri Fana yang mengatakan bahwa data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dalam suatu hal atau objek di mana yang diperoleh dari hasil pengamatan, observasi dan dapat diolah menjadi bentuk yang kompleks seperti halnya menjadi sebuah informasi atau solusi untuk masalah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis-jenis data. Nah, yang pertama itu data nominal. Nah, di mana data nominal ini adalah data statistik yang cara menyusunnya itu didasarkan atas pengelolaan atau klasifikasi tertentu. Kemudian yang kedua, data ordinal. Nah, di mana data ordinal ini tersebut dapat diperoleh dengan cara menghitung, menyusun atau didasarkan atas urutan kedudukan. Nah, kemudian selanjutnya itu data impartal. Nah, di mana data impartal ini merupakan data statistik yang terdapat jarak sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Nah, kemudian yang terakhir itu data rasio. Nah, data rasio ini merupakan data satuan yang terurut yang memiliki selisih yang sama. Nah, maksudnya di sini nilai rasio itu hampir sama dengan nilai impartal, dengan perbedaan bahwa rasio memiliki nilai yang nol mutlak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengumpulan data. Nah, teknik-teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi beberapa cara, yakni yang pertama itu observasi. Nah, di mana observasi biasa kita sebut sebagai pengamatan. Kemudian yang kedua itu penggunaan kuesioner. Nah, biasanya itu kuesioner dibagikan menggunakan link dan dibagikan kepada peserta didik atau masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, kemudian yang ketiga itu wawancara atau interview, di mana di sini kita melakukan proses percakapan yang dilakukan secara face to face atau saling berhadapan. Nah, di mana yang kelima itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah biasanya itu kita menggunakan sebagai tanda bukti, memoto tempat yang kita teliti, lingkungan yang kita teliti dan sebagainya. Itu berdasarkan banyaknya data dapat diteliti menggunakan dua cara. Yang pertama itu sensus dan sampling. Nah, di mana sensus ini merupakan pengambilan data secara keseluruhan, seperti contohnya sensus penduduk. Nah, kemudian sampling. Nah, sampling ini adalah biasa kita sebut dengan istilah sebagian atau pertengahan dari keseluruhan objek yang ingin diambil. Selanjutnya itu teknik-teknik penyajian data. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Nah, ini merupakan tiga teknik-teknik dalam penyajian data. Kemudian yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa itu variabel dan klasifikasi jenis-jenisnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel. Nah, secara umum variabel merupakan suatu besaran di mana besaran ini dapat diubah dan dapat mempengaruhi atau sehingga mempengaruhi peristiwa dari hasil sebuah penelitian tersebut. Nah, kemudian variabel ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu variabel kontinu, kemudian variabel diskrit, variabel bebas, dan variabel terikat. Nah, saya akan menjelaskan apa itu variabel kontinu. Nah, variabel kontinu adalah sesuatu yang dapat ditentukan nilainya dengan jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Sedangkan variabel diskrit adalah konsep yang tidak ada nilainya dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal, atau dapat diartikan sebagai koma di belakang. Nah, kemudian apa itu variabel bebas? Nah, variabel bebas dan variabel terikat memiliki dua hubungan yang erat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel aktif. Nah, apa itu variabel aktif? Nah, variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasi oleh seorang peneliti.
Nah, maksudnya di sini apabila seorang peneliti memanipulasikan seperti halnya metode pembelajaran, metode memberikan hukuman kepada siswa, dan metode-metode mengajar dan memberikan hukuman pada siswa itu adalah merupakan variabel-variabel aktif, karena variabel aktifnya itu dapat dimanipulasi atau diubah-ubah. Nah, selanjutnya itu variabel atributif. Nah, variabel atributif ini kebalikan dari variabel aktif, di mana variabel aktif atribut ini tidak bisa dimanipulasi atau sukar dalam dimanipulasikan, di mana variabel atribut ini umumnya merupakan karakter manusia, seperti halnya jenis kelamin, pendidikan, status sosial, sikap, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran dalam statistika. Nah, ada beberapa ukuran-ukuran dalam statistika. Yang pertama itu ukuran pemusatan, yang biasa disebut sebagai mean dan modus, dan ukuran penyebaran yang di dalamnya terdapat median, kuartil, desi, dan persentil. Dan kemudian ukuran keragaman dan selanjutnya ukuran simpangan baku. Yang pertama itu ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan itu berisi tentang mean atau nilai rata-rata. Kemudian yang kedua itu modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, dalam ukuran penyebaran di sini ada median. Apa itu median? Median itu biasa disebut sebagai nilai tengah. Kuartil itu adalah nilai angka yang membagi data dalam bentuk 4 bagian. Sedangkan desil adalah nilai angka yang dapat membagi data menjadi 10 bagian. Sedangkan persentil adalah nilai atau angka yang dapat membagi data itu menjadi 1000 bagian. Nah, adapun dalam ukuran keragaman itu sendiri menunjukkan kondisi sebuah data yang menyebar di kelompok-kelompok data yang tidak kita miliki. Sedangkan ukuran simpangan baku di sini yaitu nilai statistika yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta dapat dijadikan sebagai nilai-nilai sampel. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur skripsi atau unsur statistika yang ada dalam skripsi yang saya teliti. Yang pertama itu judul penelitian. Pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Supa. Adapun penulisnya yaitu Mustika. Kemudian inti dari gambaran permasalahan dari skripsi ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam itu terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Supa, Kabupaten Pindrang. Untuk statistika dalam penelitian, yang pertama itu jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif dengan desain penelitian kuantitatif asosiatif. Kemudian hipotetis dari penelitian ini yaitu pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam paling sedikit yaitu menjadi nilai HO, nilai yang dihipotetiskan. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter peserta didik yang paling sedikit dijadikan sebagai HA. Nilai yang dihipotetiskan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter peserta didik. Nah, dari hasil hipotetis yang sama ini di atas, dari penelitian memiliki dugaan sementara bahwa terdapat pengaruh antara pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pembentukan karakter peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Supa, Kabupaten Pindrang. Terdapat pengaruh signifikan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya identitas variabel. Dari hasil hipotetis dapat dilihat menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini. Yang kelima itu teknik pengambilan data yaitu observasi, angket, dan dokumentasi berdasarkan cara teknik analisis deskripsi dan internal berdasarkan banyaknya data. Aplikasi instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket, dokumentasi, serta observasi seperti yang saya jelaskan tadi dalam pengambilan data. Kemudian yang ketujuh, identifikasi uji instrumen. Yang pertama itu uji validasi, yang kedua itu Cronbach alpha. Nah, uji korelasi di sini itu digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam sesuatu yang kita ukur.
Nah, dalam penelitian ini, identifikasi uji validasi bahwa nilai realitas suatu konstruk dalam penelitian ini, identifikasi uji validasi atau korelasi produk momen setelah melakukan uji validasi variabel X atau pembelajaran pendidikan agama Islam yang terdiri dari 20 item pertanyaan dengan 5 tabel 0,2 X atau pembelajaran pendidikan agama Islam yang terdiri dari 20 item pertanyaan dengan 5 tabel 0,254. Diketahui bahwa dari 20 item pertanyaan tersebut memiliki 17 item pertanyaan valid dan 3 item pertanyaan yang tidak valid. Ini dikarenakan nilai R, X, Y yang diperoleh dari item-item pertanyaan tersebut lebih besar nilainya dibandingkan dari nilai R tabel, maka item dari item-item tersebut valid. Dan setelah melakukan validasi variabel Y, pembentukan karakter dengan R tabel 0,254 diketahui bahwa 20 item pertanyaan tersebut memiliki 18 item pertanyaan yang valid dan 2 item pertanyaan tidak valid dikarenakan nilai RY item lebih kecil daripada R tabel. Kemudian, uji reliabilitas atau Cronbach alpha dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui apakah instrumen yang dilakukan dapat dipercayakan atas pengukuran rumusan koefisien alpha Cronbach. Cronbach yaitu setelah mengetahui hasil validasi dari data kedua variabel, maka diajukan dengan uji validasi data yang dilakukan setelah mengetahui hasil validasi dari data kedua variabel. Maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas data yang dilakukan dengan menggunakan software IMB Statistika SPSS versi 21. Adapun dasar dari pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas berdasarkan tabel di atas, reliabilitas instrumen variabel X pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diperoleh nilai alfa Cronbach sebesar 0,707 lebih besar daripada 0,60. Nah, pada tingkatan signifikan malah instrumen pernyataan dinyatakan reliable. Jadi, uji instrumen data pada variabel X sudah valid dan reliable untuk seluruh butir pengumpulan data. Nah, selanjutnya yang 8 itu identifikasi penelitian kualitatif, uji apa saja yang dilibatkan di dalamnya. Yang pertama itu uji normalitas data dan yang kedua uji realitas data. Nah, dalam penelitian normal ini data untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak digunakan uji kuadrat taraf signifikan. Jika X hitung X tabel maka HO diterima, artinya data berdistribusi normal. Jika menggunakan SPSS, jika P value lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis korelasi produk momen regresi sederhana. Analisa yang digunakan, adapun metode yang digunakan dalam uji normalitas menggunakan metode Cronbach seminor dengan menggunakan program SPSS versi 21. Penelitian yang menggunakan proses SPSS versi 21 dengan rumusan one sample Cronbach dikurang Smirnov tape sebagai berikut atau seperti yang ada di gambar. Nah, uji linear data bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, tujuan dilakukannya uji linear adalah untuk mengetahui apakah antara variabel independen Y dengan variabel independen X mempunyai hubungan linear dengan menggunakan analisis regresi linear. Uji ini digunakan sebagai persyaratan dalam penerapan metode regresi linear sederhana, yakni analisis data. Selanjutnya 34 uji linearitas. Uji linearitas persamaan garis regresi diperoleh dari baris definite from linearity, yaitu F sama dengan 825 dengan sig 0,671. Kriteria penguji yang diambil berdasarkan nilai probabilitas dengan aplikasi IMB statistik SPSS 16. Jika probabilitas relatif maka data berpola linear dari hasil output di atas diperoleh nilai signifikan 0,671 lebih besar daripada 0,65 yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam X dengan pembentukan karakter peserta didik Y. Nah, kemudian selanjutnya analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, dilihat sebelumnya terdapat pada bagian uji normalitas seperti pada gambar di atas. Sekian penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan suatu skripsi. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memberitahukan langkah-langkah untuk melakukan uji analisis
data kelas eksperimen. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk pada program SPSS. Nah, kemudian setelah itu kita klik variable view. Nah, kemudian ada tabel nama. Nah, pada tabel nama itu baris pertama kita tulis pre-X. Nah, kemudian pada tabel label kita tulis di baris pertama itu pre-test eksperimen. Nah, akan muncul secara otomatis juga data. Nah, kemudian selanjutnya pada tabel kedua di kolom name kita tulis post X. Akan muncul secara otomatis juga data, dan pada tabel label kita tulis post text eksperimen. Nah, akan muncul secara otomatis juga data. Kemudian selanjutnya pada tabel name baris ketiga kita tulis pre-con, akan muncul secara otomatis juga data. Nah, selanjutnya pada tabel name baris keempat kita tulis post-con, akan muncul data secara otomatis seperti yang ada di layar di atas. Kemudian kita ke label ke baris keempat yaitu post control, akan muncul juga secara otomatis data. Nah, setelah itu kita ke tabel desimal. Nah, kita bulatkan semua angka yang ada di situ menjadi angka 0. Nah, kemudian setelah itu kita ke data view. Kita klik data view. Nah, setelah itu kita beralih ke Excel untuk melihat data yang telah kita siapkan tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, data-data yang ada di situ kita blok, kemudian kita copy, lalu kita paste ke dalam program SPSS pada bagian data view. Setelah itu kita klik kotak Save Date As. Nah, kemudian akan muncul kolom. Nah, di situ ada file name. Nah, kita tulis uji analisis data kelas eksperimen. Setelah itu kita save seperti yang ada di layar di atas. Kemudian kita klik analyze. Setelah itu descriptive static. Kemudian descriptive. Setelah itu muncul kotak. Kita pindahkan dari kolom yang pertama ke kolom variable S. Setelah itu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di layar, inilah hasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah untuk uji asumsi klasik. Nah, yang pertama itu kita buka program SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik variable view. Nah, pada tabel nama baris pertama kita tulis X1. Kemudian pada tabel kedua kita tulis X2. Nah, pada tabel ketiga kita tulis Y. Nah, akan muncul secara otomatis data seperti yang muncul pada layar di atas. Nah, setelah itu kita ke tabel label. Nah, setelah itu kita tulis pada tabel pertama di bagian label harga, kemudian selanjutnya kita tulis harga kualitas produk, kemudian kita tulis loyalitas konsumen. Nah, akan berubah pula menjadi secara otomatis data. Nah, kemudian selanjutnya pada tabel measure kita ubah semuanya menjadi scale. Nah, setelah itu kita masuk di program Excel. Nah, di sana ada data yang telah kita siapkan, kita copy semua data, kemudian kita paste pada bagian data view di program SPSS. Kita klik analyze, kita klik regression seperti yang ada di layar, kemudian kita klik linear. Nah, tentunya akan muncul kotak linear regression. Nah, setelah itu di kotak linear regression akan muncul dua pilihan, yaitu dependent dan independent. Nah,
kita pilih harga dan kualitas produk, masukkan ke dalam kotak independen. Nah, kemudian kita pilih loyalitas dan kita masukkan ke dalam kotak dependen. Setelah itu kita klik kotak statistik, kemudian akan muncul tabel baru lagi, kemudian centang pada bagian culinary diagnosis. Kemudian setelah itu klik continue. Nah, setelah itu akan muncul kembali tabel linear regresi yang berisi dependen dan independen. Nah, setelah itu kita klik plots. Kemudian akan muncul layar seperti ini, linear regression plot. Setelah itu di dalam tabel linear regression plot ada dua pilihan, yaitu variabel Y dan variabel X. Nah, selanjutnya kita pilih series ke dalam tabel variabel Y. Kemudian kita pilih spread ke dalam variabel X. Nah, kemudian kita beri tanda centang pada bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu akan muncul tabel linear regression dengan independen loyalitas konsumen dan independen harga atau X1 dan kualitas produk X2. Kemudian kita klik save dan akan muncul kotak linear regression save pada gambar di atas. Kemudian kita klik standardized, kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul linear regression atau hasil seperti yang ada di layar di atas. Bisa kita lihat sekalian. Di dalam layar ada berupa hasil regression, ANOVA, dan lain. Kemudian kita scroll seperti yang ada di gambar. Kita scroll ke bawah dan akan banyak hasil yang terlihat seperti pada gambar di atas. Kemudian kita masuk kembali ke dalam program SPSS dan mengklik data view. Nah, di sini terlihat ada hasil res 1. Nah, kita blok semua ini, bagian res 1, kemudian kita copy, kemudian kita klik analyze. Setelah analyze, kita klik no fragmented thesis, kemudian legenti dialog, dan kemudian kita klik OK. Dan akan muncul seperti gambar yang di atas. Nah, kita perhatikan regression standar preset value. Nah, bisa kita perhatikan gambarnya seperti yang di atas. Nah, inilah. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba melakukan langkah-langkah untuk uji homogenitas. Nah, yang pertama itu kita masuk pada program SPSS. Kemudian kita klik pada bagian variable view. Nah, setelah itu di kolom name kita tulis hasil. Nah, akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita paste pada program SPSS di bagian nah, bisa kita lihat inilah hasilnya seperti yang ada di gambar di atas. Hasil dari uji homogenitas. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah uji N-gain. Nah, yang pertama itu kita masuk ke program SPSS. Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, kemudian kita ketik pada bagian tabel nama, yaitu kelompok. Nah, kemudian kita pindah pada tabel label, kita tulis kelas. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian tabel measure, kita ubah di situ menjadi N-gain underscore persen. Setelah itu kita kembali ke dalam program numeric expression, kita tulis N-gain, kita klik underscore analyze, skor, kemudian bintang, descript statistik 100, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik kemudian itu akan terlihat lagi hasilnya seperti yang ada di layar di atas.
Nah, di situ sudah ada 4 pembagian, hasil yaitu dependent dari list, factor list, dan 4 label kegiatan cashback yang telah kita lakukan. Nah, kemudian Terlihat kita buka seperti pada gambar bagian di atas. kemudian kita SPSS pindahkan pada bagian bagian persen data view. ke dalam Di tabel sini dependent terlihat list. Ada dan beberapa hasil, kelompok, yaitu pada hasil dan kelas kelompok ke dalam pos kurang pri 100 kurang pri dan kemudian kita klik serta OK. engine persen. Nah, di sini kemudian akan sudah ada terlihat hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, itulah tadi hasil dari uji endgame. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah melakukan uji normalitas. Nah, yang pertama itu kita buka program SPSS, kemudian kita klik pada bagian variable view. Nah, pada bagian nama kita tulis X, kemudian yang kedua itu kita tulis Y, dan akan muncul secara otomatis datanya seperti yang ada di gambar di atas. Nah, kemudian pada bagian label kita tulis motivasi, dan yang kedua kita tulis kinerja. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian data view. Kemudian kita masuk ke program Excel. Nah, di situ telah ada data yang telah kita siapkan. Nah, seperti yang ada di gambar di atas, data motivasi dan data kinerja. Nah, selanjutnya kita bold kedua data tersebut, data motivasi dan data kinerja. Kemudian kita copy dan kita kembali masuk ke program SPSS pada bagian data view. Kemudian kita paste pada bagian X. Kemudian kita klik analyze. Setelah itu regression. Nah, seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu kita klik linear. Nah, akan muncul seperti yang ada di layar, yaitu tabel linear regression. Nah, di situ tersedia dua tabel, yaitu dependent dan independent. Nah, kemudian kita pindahkan motivasi ke dalam tabel independent dan kinerja ke dalam tabel dependent. Nah, seperti yang ada di gambar di atas, bisa kita perhatikan. Kemudian kita klik save pada bagian tabel kanan di atas. Kemudian kita klik unstandard set. Kemudian continue. Setelah itu kemudian kita klik save. Nah, akan muncul tampilan seperti yang ada di layar, yaitu regression. Nah, bisa kita lihat dan perhatikan. Kemudian kita kembali ke program SPSS pada data view. Nah, di situ ada hasilnya res atau resi 1. Namun bukan hasil yang itu yang kita cari. Mari kita lanjutkan. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik non parameter test. Kemudian Legancy dialogs. Kemudian kita pilih one sample. Nah, akan muncul tabel one sample, group Somirno test. Nah, kemudian kita pindahkan standardized trace ke kolom test variable list. Setelah itu kita klik OK dan akan ada hasilnya seperti ini, seperti yang ada di layar, bisa kita perhatikan. Nah, itulah hasil dari uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk langkah-langkah untuk melakukan uji linearitas. Nah, yang pertama itu masuk ke dalam program SPSS. Kemudian kita klik variable view. Nah, kemudian kita tulis pada bagian tabel name, bisa kita lihat kita tulis X. Kemudian yang kedua kita tulis Y dan akan muncul datanya secara otomatis. Kemudian kita pindah ke tabel label. Nah, kita tulis pada tabel pertama itu promosi. Nah, bisa kita lihat. Kemudian pada tabel kedua itu keputusan. Nah, datanya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita klik pada bagian data view. Nah, kita masuk ke dalam program Excel. Nah, bisa kita lihat sudah ada data yang kita siapkan pada bagian promosi dan pada bagian keputusan pembelian. Nah, kemudian kita blok data pada bagian promosi dan keputusan pembelian. Kemudian kita masuk pada program SPSS, kemudian kita paste pada bagian tabel X, dan otomatis seperti yang ada di gambar akan terlihat
tabel tabelnya itu mengikut secara otomatis, hasilnya itu muncul. Kemudian kita klik analyze dan convert mains. Setelah itu mains, kemudian akan muncul kotak atau tabel mains. Nah, di situ ada terlihat dua tabel, yaitu tabel dependent list dan independent list. Nah, kemudian kita pindahkan promosi ke dalam tabel independent list dan kita pindahkan keputusan pembelian ke dalam tabel dependent list. Seperti yang ada di gambar di atas. Bisa kita perhatikan. Nah, kemudian kita klik option. Nah, akan muncul tabel means option. Seperti yang ada di layar di atas, bisa kita lihat. Nah, pada bagian statistik, kita klik median dan akan otomatis tercentang pula tabel test for linearity. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK pada tables yang muncul di atas. Nah, bisa kita lihat, kita scroll dulu. Nah, bisa kita perhatikan seperti tabel di atas pada bagian ANOVA tables. Nah, kemudian kita scroll ke atas. Nah, kita lihat pada bagian cash forecasting summary. Nah, bisa kita lihat, itulah tadi langkah-langkah untuk melakukan. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah untuk uji reliabilitas atau instrumen. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu masuk pada program SPSS. Nah, kemudian kita langsung ke data view. Nah, di situ akan muncul bermacam-macam data. Nah, seperti yang ada di tampilan di atas. Kemudian kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, di situ akan muncul kotak reliability analyze. Kemudian kita klik statistika, kemudian OK. Nah, kemudian kita klik scale if item delete pada kolom reliability analyze statistik. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya di sini sudah terlihat seperti yang ada Nah, kemudian terakhir itu kita akan mencoba melakukan uji validasi. Nah, ada pun langkah pertamanya itu kita masuk ke dalam program SPSS. Kemudian kita langsung klik variable view. Nah, setelah itu pada tabel name kita tulis 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9. Nah, dan yang terakhir itu kita tulis total add 10. Nah, setelah itu pada bagian tabel desimal kita ubah, kita bulatkan semua menjadi angka 0. Nah, seperti yang terlihat di gambar di atas. Kemudian kita klik pada bagian data view. Nah, di sini terlihat seperti yang ada di gambar, tabelnya itu sudah terbagi-bagi. Mulai dari tabel 10.1 sampai tabel total add 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam program Excel. Nah, bisa dilihat seperti di gambar di atas, telah tersedia data dari kelas 10.1 sampai dengan kelas 10.9. Nah, kita blok keseluruhan. Kita copy, kita kembali ke dalam program SPSS.
Nah, kita paste di bagian variable view. Nah, bisa kita lihat seperti di atas. Sudah terlihat hasilnya. Nah, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, akan muncul tabel bivariate correlation. Nah, di situ tersedia tabel variabel. Nah, kita blok secara keseluruhan, kemudian kita pindahkan ke tabel variabel. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terlihat hasilnya yang menuliskan bahwa correlation. Nah, kita klik correlation. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti yang ada di atas. Nah, itulah hasilnya dari uji validitas. Nah, uji instrumen. Sekian tentang langkah-langkah dalam melakukan uji-uji dalam pengujian suatu karya tulis ilmiah atau skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.